tangan percaya. Amin. Tuhan sangat setia. Mari ambil roti yang ada di tangan kita. Obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Ada vonis dokter, ada perkataan Tuhan Yesus. Ada vonis medis, ada firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhanlah yang berkuasa melebihi semua vonis. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Setiap kali kami melakukan perjamuan kudus kami mengingat akan Tuhan. Bukan sadar akan penyakit kami, sadar akan keadaan kami. Tapi sadar Tuhan sudah menebus kami. Percaya kau saudara bahwa roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Ya, mengambil roti memecah-mecahkan dan berkata, lihat tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Dalam nama Yesus kami makan dengan percaya dan terima berkat Tuhan. Makan dalam nama Yesus, haleluya. Di mana darahmu tercurah, terorak, ada belas kasihan, ada pengampunan dan perlindungan. Dunia menangis, orang percaya bersuka cita. Rumah orang Mesir ada tangisan, tapi rumah orang Israel ada sorak-sorai. Karena ada perlindungan yang luar biasa. Kami dilindungi dari virus, kami dilindungi dari bakteri, kami dilindungi setiap malapetaka. Dalam perlindungan Tuhan kami aman. Bahkan semua rasa bersalah, rasa malu, rasa tertorak, rasa tertuduh, rasa terdakwa sudah diganti dengan kebebasan. Karena darah Yesus masih berkuasa sampai hari ini. Inilah perjanjian yang baru yang dimeterai oleh darah Tuhan Yesus. Kami minum dengan percaya. Karena ini persekutuan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus mari kita minum dan terima berkatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan, Amen. yang lemah sudah dikuatkan, Amen. yang terikat bebas. Hari ini kami bersuka cita karena perbuatan Tuhan ajaib bagi kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih tim Presiden Worship, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Minggu terakhir di bulan yang ke-6 atau bulan semester pertama. Hari Minggu depan tanggal 6 kita sudah ada di bulan yang ke-7, bulan Juli saudara-saudara ya. Jadi di antara bulan ini dan bulan depan, besok masih hari terakhir. Mulai tanggal 1 ada seminar tentang doa di Jayapura, karena nanti tanggal 5 ada KKR di Stadion Istora Bangkit, Papua Bangkit, saudara-saudara jam 4 sore. Pembicaranya Pastor Andi Simon dengan tema dari Papua, api doa dan penginjilan dari Papua ke bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sedikit kesimpulan, orang percaya tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan gereja Tuhan dibangun di atas batu karang yang teguh, alam maut sekalipun tidak bisa menghancurkannya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tidak hidup dalam kerajaan yang tergoncang, kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Saudara-saudara, sejak gereja lahir hari Pentakosta sampai hari ini orang berupaya untuk menghancurkan gereja. Yang menghancurkan sudah hancur, kalau tidak bertobat saudara-saudara ya, gereja tetap ada. Amin. Saudara-saudara, saya sudah menyampaikan kesimpulan di minggu lalu. Saya tidak bicara Israel dalam konteks bangsa yang ada sekarang, tapi Israel dalam konteks perjanjian dengan Tuhan. Saya ingat sekali ketika Presiden Amerika George W. Bush akan turun mengakhiri masa pemerintahannya kali kedua, dia ingin mendapatkan hadiah Nobel dengan akan menyerahkan kembali dataran tinggi Golan kepada Syria. Sampai hari ini Syria masih pingin sekali punya dataran tinggi Golan itu yang sekarang dikuasai oleh Israel, yang direbut pada perang 6 hari tahun 1967. Kemarin perang 14 hari saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara, dataran tinggi itu kalau kita mau pergi ke Gunung Hermon, dia ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Itu tempat yang sangat strategis. Orang buta dan orang lumpuh bisa mengalahkan Israel seperti orang Yebus berkata kepada Daud, orang lumpuh, orang buta akan mengalahkan kamu karena kami ada dalam posisi yang paling strategis di mana tidak usah pakai keker, bom dilepaskan, senjata dilepaskan pasti kena. Dan saudara-saudara, selama dataran tinggi Golan ini dikuasai oleh Syria, Israel tidak pernah aman karena mereka tidak usah pakai keker, cuma lepas saja habis. Nah,
Dia ingin menyerahkan dataran tinggi Golan ini, dan saudara-saudara, pendeta-pendeta berkumpul di Gedung Putih dan mereka membacakan Roma pasal 8, Roma pasal 11 ayat 28. Bapak Presiden yang terhormat, ingat ayat ini. Secara Injil mereka seterunya Tuhan, tetapi secara pilihan mereka kekasihnya Tuhan. Artinya mereka yang merontak, mereka melawan, maka mereka menyalibkan Tuhan, tetapi secara pilihan mereka adalah kekasihnya Tuhan karena nenek moyang. Artinya begini, karena Allah ingat Abraham, saya mau hajar kamu, sebetulnya saya mau tampeleng kamu, tapi kalau ingat siapa ayahmu, saya tidak jadi melakukannya. Banyak kita mendapat berkat karena siapa orang tua kita. Ayah saya adalah seorang guru dan dia sudah menghasilkan begitu banyak murid yang berhasil dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, dalam dunia militer. Dan saudara-saudara, satu ketika masih umur muda sekali, saya diajak oleh saudara sepupu saya masuk ke pelabuhan, tidak harus melewati pos yang harus beli karcis, ada jalan tikus, dan saya tidak menyadari kalau jalan tikus itu ada petugas polisi yang sudah tunggu di sana. Begitu kami masuk di sana, tiba-tiba polisi berteriak dengan keras, "Pos!" Saya kaget sekali, baru kali itu saya digertakin sama polisi, saudara-saudara ya. Lalu dengan pucat pasti saya pergi ke pos, dia ambil buku, lalu dia mulai tulis data, nama siapa, tinggal di mana. Begitu suruh sebutkan nama orang tua, dia tutup buku, lalu wajahnya berubah dari marah menjadi senyum, kemudian dia buka, dia punya papan nama yang ada di dadanya dan dibilang begini, "Baca nama ini, pulang bilang sama papamu, siapa orang yang tahan kau hari ini." Ternyata dia adalah murid dari ayah saya. Dan dia pernah ditolong oleh ayah saya, hampir tidak lulus, nilainya didongkrak, saudara-saudara ya. Jadi karena saya punya ayah pernah berbuat baik kepada orang lain, saya dapat berkat. Artinya banyak dari kita dapat berkat. Kok bapak itu, kalau saya teringat kok bapak dulu baik sekali, saya suajar kok ini, saudara ya. Ya kira-kira begitu. Karena orang tua, karena nenek moyang, Abraham orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berbuat baik, anak-anak kita juga pasti akan menerimanya. Mahkota daripada anak-anak adalah orang tua, dan kebanggaan daripada orang tua adalah anak-anak. Siapa anak itu? Dia ini, wih, orang tua yang bagus sekali. Itu kau anak, iya. Kau bapak siapa? Kau bahagia sekali. Kau orang tua itu saya sudah dengar. Nah, itu di kedua belah pihak ada berkat yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan buat saudara, ada banyak di antara saudara yang berkata begini, kapan saya selesai dari persoalannya? Kok berapa lama baru saya bisa bebas dari masalah? Seolah-olah habis masalah satu, datang masalah yang lain. Yang satu masih sementara diselesaikan, yang baru sudah datang. Kok silih berganti, seperti ombak yang bergulung-gulung tidak pernah habis-habisnya. Kalau saudara itu, pertanyaan saudara itu adalah ada pada saudara, hari ini kita akan terima jawaban daripada Tuhan. Karena jawaban yang sebenarnya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali? Saudara-saudara, Tuhan yang tahu. Jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Yehezkel pasal 37, Yehezkel 38, Gog dan Magog. Yang sekarang dong lagi ribut-ribut bicara itu, saudara-saudara ya. Gara-gara perang antara Iran dan Israel, dong lagi ribut bicara, saudara-saudara, tentang Gog dan Magog. Apakah ini Gog dan Magog? Saya berkata belum, karena nanti Gog dan Magog, Israel ada dalam keadaan tenang, rumah tidak berpagar, lagi menikmati buah-buahan, lagi menikmati hasil ternak. Tiba-tiba dari utara datang serang, dan nanti Tuhan yang akan memusnahkan. Bukan tentara Israel, bukan kekuatan Israel. Jadi akan ada masa ketenangan. Jadi rencana saya bulan Oktober tidak dibatalin, saudara-saudara ya, untuk membawa rombongan pergi ke Israel. Saudara yang punya paspor sudah mau expire, perpanjang kalau mau ikut, karena tidak boleh kurang dari 6 bulan. Saudara-saudara, kita akan pergi menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali? Engkau yang tahu Tuhan. Dapatkah masalahku selesai? Tuhan yang punya jawaban. Dapatku persoalan ini selesai? Tuhan yang tahu dan Tuhan yang punya jawaban. Percayalah, setiap persoalan kita jawabannya ada pada Tuhan. Mari kita lihat kitab Habakuk. Saudara-saudara, kitab Habakuk itu ada di Perjanjian Lama, so dekat-dekat Perjanjian Baru. Jangan saudara cari sesudah Matius, karena saudara tidak akan ketemu kitab Habakuk di sana. Kitab Habakuk itu so dekat-dekat Maleakhi, saudara-saudara ya. Dan kita akan lihat hanya ada 3 pasal, tapi kita tidak akan baca semua pasal-pasal ini. Kita akan lihat pokok-pokoknya saja. Yang pertama, keluhan Nabi atas ketidakadilan. Ayatnya yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Saya sudah berdoa, berapa lama lagi? Tuhan, saya sudah menyembah, saya sudah meninggikan Tuhan. Berapa lama lagi? Tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong.
Bapak Ibu, minggu lalu saya sudah bicara tentang Lukas pasal 16. Jangan cuma hidup untuk urus hal-hal yang di bawah langit, karena ada kehidupan di atas langit. Jangan cuma hidup urus hal-hal yang di bawah matahari, karena ada kehidupan di atas matahari. Dan Lukas pasal 16 ayat 19 mulai mencatat satu peristiwa yang di awal terjadi di bawah matahari, kemudian ada di atas matahari. Yang di bawah matahari orang kaya dan Lazarus, miskin banget orang ini, sampai makan remah-remah yang jatuh dari meja. Orang kaya ini begitu hebat, tiap hari buat pesta, berpakaian ungu setiap hari, bersukaria setiap hari. Belum pernah saya lihat ada orang kaya yang tiap hari, tiap bulan ada, tiap 2 minggu ada, tapi tiap hari saya belum pernah lihat. Kecuali dalam kitab ini, tiap hari ia bersukaria dalam kemewahan yang luar biasa. Ini di bawah matahari. Kalau saudara lihat di bawah matahari ini kadang-kadang, saya yang ibadah-ibadah kok, dia yang koruptor, rumah bagus, mobil mewah, ketong mesti naik ojek, kadang-kadang hujan mesti cari uang, tambah-tambah untuk bayar Grab, baru Grab kalau hujan jual mahal juga, kita sudah naikkan harga malah dia cancel terus, sementara dia tinggal gas aja mobil pilih-pilih, kita yang sudah ibadah setengah mati. Nah, kira-kira begitu Asaf pernah berdoa, kok Tuhan di mana keadilan? Nah, Habakuk juga mengalami hal yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata lagi, berapa lama lagi? Tuhan, berapa lama lagi? Saya mau berkata buat saudara, lamanya Tuhan dan lamanya saudara beda. Kadang-kadang menurut Tuhan harus begini, menurut saudara harus begini. Mari hari ini kita berdoa seperti doa yang diajarkan. Jadilah kehendakmu. Haleluya. Jadi saya ingat ada satu pemuda naik pesawat, check-in kelamaan dapat di tengah. Lalu begitu pesawat take off penerbangan kurang lebih 5 jam karena ini Jakarta Jayapura. Di samping kanan dia ada oma, di samping kiri ada gadis cantik, saudara. Begitu capeknya dia seharian, baru 5 menit pesawat take off dia sudah tertidur. Sejam kemudian betapa terkejutnya dia kaget, bahunya oma jadi bantalnya dia, saudara-saudara. Saya sudah tidur di bahunya, malah dibilang, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan ini. Tertidur lagi dia, saudara-saudara ya. Sejam kemudian jam yang kedua, kaget dia. Kali ini gadis yang cantik di sebelah kirinya jadi bantalnya dia. Saudara, doanya jadi berbeda. Tuhan, jadilah kehendakmu, saudara. Saudara-saudara, kita kadang-kadang kalau yang baik bagi kita ini kehendak Tuhan, saudara-saudara ya. Kalau yang buruk ini bukan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kejadian 13 pernah mencatat Lot melihat menurut matanya, tapi dia bilang ini kehendak Tuhan. Lalu diangkat matanya dan dilihatlah lembah Yordan sungguh sangat subur seperti taman Tuhan. Orang kalau semau, tong mulai bungkus dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara ya. Padahal belum tentu itu kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, tidak mungkin Tuhan bakar Sodom dan Gomora yang dipilih oleh Lot itu. Karena Abraham kasih dia pilihan lebih dulu. Saudara-saudara, jadilah Abraham di kota Jayapura. Setuju, katakan amin. Bilang kiri kanan saya duduk di samping Abraham hari ini. Siapa itu Abraham? Ciri Abraham itu tidak suka mempertahankan hak. Kok tertahu siapa saya ini? Itu hak yang dipertahankan, saudara-saudara ya. Nah, Abraham tidak pernah bilang begitu. Lagi ngomong, tiba-tiba orang potong. Terasopan, hak untuk bicara. Lepaskan. Hak untuk tidur. Ini orang lagi tidur, dia tertahu jam tidur kan, toki-toki pintu termengerti, manusia termengerti hidup di muka bumi ini. Hak untuk istirahat. Ya toh? Saudara, banyak hak dalam hidup kita nih yang kita mau, kalau boleh jangan hilang. Tetapi orang yang paling berbahagia di muka bumi inilah orang yang belajar kehilangan hak. Kadang-kadang kalau kita jalan di trotoar, saudara-saudara ya, trotoarnya cuma setengah meter, yang datang rombongan. Tong bayar pajak sama-sama, yang lain di bawah, saya putih bicara. Saudara, mengalah aja, karena orang mengalah itu orang paling bahagia, saudara. Orang paling bahagia di muka bumi ini. Makanya Abraham itu dia mengakhiri hidup dengan puas yang luar biasa. Karena dia belajar untuk melepaskan hak. Kalau saudara tidak belajar melepaskan, saudara akan asam urat naik, asam lambung naik, GERD naik, semua naik. Kenapa? Yang saudara renungkan tiap hari itu orang-orang yang bikin kopu hak yang terganggu itu, saudara. Terasopan dia ini. Orangnya sudah tidur, kau masih renungkan barang-barang itu. Padahal tadi lagu sudah ajar kita, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap hari. Bisa bilang amin?
Di Jakarta saya pernah baca ada koran yang tulis, mulai hari ini berdasarkan akta notaris nomor sekian, saudara yang bernama ini bukan lagi menjadi anak kami dan tidak lagi ada hubungan sangkut paut dengan kami. Ini anak kandung, bisa ke notaris disangkal anak, saudara-saudara ya. Bayangkan ini manusia ini so jadi seperti apa, padahal Tuhan bilang begini, tidak mungkin aku melupakan engkau, walaupun engkau kurang ngajar, aku tetap mengasihi engkau. Makanya sebelum saya lanjut khotbah ini, kabar baik dari sorga, Tuhan sangat mengasihi saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ada perumpamaan yang diceritakan baru terjadi, tapi ada perumpamaan yang dilakukan dan itu sedang terjadi. Ya, Tuhan memberikan perumpamaan seperti pohon ara. Ini Israel karena menolak aku, maka mereka mengalir. Itu perumpamaan. Tapi Tuhan pernah suruh Hosea nikah sama perempuan sundal. Itu perumpamaan tapi sementara terjadi. Sekalipun Israel bersundal dengan yang lain, sekalipun Israel bersundal dengan Baal-Baal yang lain, aku tetap mencintai mereka. Mana ada kasih kayak begitu kalau bukan kasih ilahi, itu yang disebut kasih agape. Bisa bilang amin? Kita langsung buat di atas meterai, bikin perjanjian. Mengulang sekali lagi, tahun 2 putus. Jangan ulang sekali lagi. Bikin perjanjian, panggil saksi, pendeta saksi, tanda tangan. Tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Saudara-saudara, sejauh timur dari barat, Tuhan melupakan segala pelanggaran kita. Semua bilang timur barat. Nggak boleh. Cuma 2 orang ini yang hadir di ibadah ini kah? Semua bilang timur barat. Sejauh timur dari barat. Tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Sejauh timur dari barat. Saudara-saudara, hanya karena untuk kepentingan penanggalan internasional, kita buat bujur timur, bujur barat ya. 0 derajat itu perbatasan antara bujur timur, bujur barat. Tetapi di dalam Alkitab Tuhan tidak bilang begini, sejauh timur menurut peta Indonesia, sejauh timur menurut peta Eropa, sejauh timur menurut peta Asia. Saudara-saudara, tapi sejauh timur dari barat artinya saudara putar timur barat tidak akan ketemu ujungnya. Karena tempat yang tadinya timur bisa jadi barat, tempatnya yang tadinya barat bisa jadi timur. Begitulah Tuhan mengampuni kita, gak ada ujungnya. Saudara tahu? Padang itu termasuk wilayah barat Indonesia, ya toh? Tahu Padangnya Sumatera Barat, saudara ya? Yang kalau berbicara itu suka pakai pantun-pantun, saudara-saudara ya. So, jadi istilah berbalas pantun itu paling kaya sekarang karena Melayu di sana, saudara-saudara ya. Lalu kalau saudara terbang dari Padang menuju ke Pontianak, itu saudara terbang dari barat ke timur, betul? Paksa-paksa sedikit PPKN sama geografi, saudara-saudara ya. Ya mungkin dulu HER 5 hari ini bisa dapat 10, saudara-saudara ya. Oh, dulu saya sekolah tidak mengerti, nanti pendeta khotbah baru saya mengerti. Hai puji Tuhan, firman Tuhan sebuka kopu pengertian, saudara-saudara ya. Jadi Kalimantan itu pulau di Adit Timur dari Sumatera, betul ya? Kalau salah koreksi, Pak salah itu. Nah, jadi Kalimantan itu timurnya Sumatera. Dan kalau kita terbang dari Padang pergi ke Pontianak, kita terbang dari barat pergi ke timur. Pontianak itu timurnya Padang, betul? Tapi Pontianak itu baratnya Balikpapan. Ya, jadi tadi timur sekarang jadi barat. Nah, Balikpapan itu timurnya Pontianak, tapi baratnya Palu atau Sulawesi atau Manado. Jadi kalau saudara terbang dari Balikpapan pergi ke Manado, terbang ke timur ke utara sedikit saja, saudara-saudara ya. Nah, jadi Manado itu timurnya Kalimantan, timurnya Balikpapan, tapi baratnya Sorong. Sampai sini saya mulai susah nih Pak. Roh Kudus berikan kekuatan buat umat-umatmu ini supaya mereka bisa mengerti. Jadi Papua itu ada di timur daripada Sulawesi dan Maluku ya saudara-saudara ya. Jadi saya lewati Maluku saya sudah ya. Maluku ada di tengah-tengah. Jadi dari Manado pergi ke Sorong itu memang ada lewat Maluku ke Pulau Maluku, lewat Ternate sampai ke Sorong. Tapi Sorong itu timurnya Manado dan baratnya Sorong ya, timurnya Manado, kemudian Manado itu Sorong itu timurnya Manado, tapi baratnya Jayapura. Sudah mulai ringan kayaknya, saya lihat mulai senyum banyak ini berarti udah mulai ringan. Oke, Jayapura timurnya Indonesia, tapi baratnya Papua Nugini.
Pinsivanimo itu disebut dalam bahasa Papua Nugini Sundown Province. Jadi bagi Papua Nugini mereka barat karena sundown, matahari terbenam. Tapi bagi Jayapura mereka timur, bukan sundown. Kalau sundown di Bali itu istilahnya apa? Sunset, saudara-saudara. Kira-kira begitu ya. Karena ini Inggris Fiji. Fiji di sana itu tulis dan baca sama. Jadi kalau kau pergi ke perbatasan di Skou, kau akan lihat banyak ikan tude. Refresh belong tude. Tude itu today, saudara-saudara ya. Padahal itu di Manado itu ikan kawalinya, saudara-saudara ya. Today, saudara ya. Refresh belong today. Saya pergi ke ibadah di Papua Nugini, teman saya bertanya, Nobel, siapa puremblong di depan? Karena setiap orang yang maju memperkenalkan diri, name belong me, name belong me, name belong me. Maksudnya nama saya. Dia tanya siapa puremblong di depan. Tidak, itu my name di sana tuh name belong me, ya toh? Name belong me, name belong you, saudara-saudara ya. Lalu saya khotbah di satu tempat, habis khotbah mau pergi makan belum siap, mereka bilang begini, Pastor Nobel, round look place. Maksudnya keliling-keliling, lihat-lihat tempat dulu saudara-saudara ya. Inggrisnya kayak begitu, hampir sama dengan orang Indonesia pergi ke Amerika jadi tukang parkir. Back holiday. Maksudnya back free, karena dia bilang free dan holiday kan sama. Jadi sedikit modern, black holiday, back holiday, ya back, maksudnya mundur free, aja back free ini back holiday, saudara-saudara. Karena dia bilang di Indonesia kalau holiday itu free kan, kita bisa bilang, kenapa tidak sekolah? Hari ini free, itu holiday. Jadi dia mau pikir, ini kalau free di Inggris kan holiday kan saudara, back holiday, itu yang bawa mobil maksud apa nih di belakang, ide liburan kah? Saudara-saudara, padahal di belakang free, back free. Nah, ada orang Papua kerja di Singapura. Sedikit dia dapat marah. Akhirnya dia ngomong dengan bahasa Inggris yang dia bilang little me, salary not up, saudara-saudara ya. Sedikit saya, gaji terang naik, saudara ya. Little me, salary not up, saudara ya. Jadi belajar jangan sampai bikin malu, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu mengasihi sampai kita harus menyadari bagaimana kita bukan cuma hidup di dunia ini, tapi hidup juga di tempat yang sudah Tuhan siapkan. Tadi saya sudah bilang orang kaya dan Lazarus, kemudian perumpamaan tentang Hosea, bagaimana Hosea menggambarkan orang Israel yang sudah menikah, yang sudah bersundal dengan penyembahan berhala, tetap Tuhan mengasihi. Dan hari ini kita lihat bagaimana Habakuk mengeluh, kenapa seolah-olah Tuhan tidak bela saya? Kenapa kok waktu Tuhan lama sekali ya? Di dalam Mazmur 55 dikatakan, tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Yang pertama saudara mesti make sure kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Karena rencana Tuhan yang luar biasa ini hanya berlaku bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pastikan bahwa kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mari kita akan lihat bagaimana agenda Tuhan berlaku dalam hidup kita dengan luar biasa. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, dalam tahun matinya Uzia, aku melihat Tuhan. Ya, dalam tahun matinya Uzia, aku melihat Tuhan. Saudara, siapakah Uzia ini? Sponsor utama untuk pelayanan daripada Elia. Dan dia bisa berkata begini, dalam tahun matinya Uzia, aku cancel semua jadwal pelayananku karena donatur terus sudah mati, sponsorku sudah tidak ada. Bapak Ibu, yang kelihatan memang sudah tidak ada, tapi jangan lupa ada yang tidak kelihatan, yang tetap hidup selama-lamanya. Makanya kita berjalan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Pasal 2 dari kitab Habakuk, orang percaya, orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi antara yang saudara lihat dan apa yang saudara percaya, yang lebih berkuasa apa yang saudara percayai. Bukan apa yang saudara lihat. Amin. Saya bersaksi buat saudara, memasuki tahun 2024, dari 2023, saya sudah Tuhan taruh
mulai 2024 tidak usah amplop pembangunan. Saya bilang, Tuhan, kita butuh banyak. Dan nanti kita sudah masuk di 5 tahun yang kedua di mana pajaknya, bunganya sudah progresif. Kalau yang pertama flat, saudara-saudara ya. Lalu Tuhan bilang, akulah Tuhan yang akan mencukupkan. Makanya saudara lihat 2024 tidak lagi ada amplop pembangunan. Sampai hari ini ya. Tapi ini sekali saya cerita kronologinya. Bulan kedua tim pembangunan tanya, Pak sudah bisa dijalankan? Oh enggak usah, enggak bisa dulu. Oh mereka bilang, oh mungkin nanti bulan ketiga. Bulan Maret, mau jalankan? Pak Yafi tanya, oh enggak usah. Akhirnya saya bilang, mulai hari ini kita tidak lagi edarkan amplop pembangunan. Terus gimana? Sudah percaya. Dan saudara tahu, setiap bulan kita bisa membayarnya. Tiba-tiba bunga kita jadi progresif. Dari 25 juta jadi 27 sekian. Saya bilang, Tuhan Engkau yang berfirman. Saya lebih percaya apa yang tidak kelihatan yang saya percayai dari apa yang kelihatan. Lanjut saudara-saudara, saya terus mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tiba-tiba ada keluarga yang digerakkan Tuhan, Pak kami digerakkan Tuhan untuk menutup bunganya. Ini yang di dalam dunia perbankan disebut restrukturisasi, ya. Restrukturisasi, saudara-saudara. Jadi bunganya bisa dihilangkan, kita bisa bayar dari awal sampai selesai, kita tinggal bayar pokoknya sebelum bunganya diprogresifkan kira-kira. Saya konsultasi dengan orang-orang bank, saya bicara, ada beberapa pertimbangan dan saudara, saya mau berkata buat saudara, yang kita percayai jauh lebih berkuasa daripada yang kita lihat. Setuju katakan amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa percaya? Ada firman Tuhan yang perlu kita dengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, semua sudah terjadi, SK sudah turun. Bagaimana caranya saya menghadapi hal ini? Saudara dengarkan, mau SK dari kementerian atau dari gedung putih sekalipun, ada SK yang jauh lebih berkuasa, yaitu SK Kerajaan Sorga. Yang sampai hari ini masih ditulis oleh Sorga buat saya dan saudara. Dan SK ini bisa mengalahkan SK-SK yang sudah tertulis, yang saudara lihat hari ini ada di muka bumi ini. Bisa bilang amin? Contoh. Satu ketika Yesaya bin Amos datang kepada Hizkia dan berkata begini, Hizkia dengarlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh, bukan perkataan manusia. Dengarlah firman Tuhan, engkau akan mati, sampaikanlah pesan buat keluargamu, buat saudara-saudaramu, karena engkau akan mati. Dia menghadap ke tembok dan dia berkata, Tuhan ingatlah aku. Aku ini dari kecil sudah melayani Tuhan, Tuhan ingatlah aku. Masakan engkau akan mengambil aku sebelum tugas-tugasku belum selesai. Tuhan dengar doanya. Yang menyampaikan firman Tuhan ini sudah berjalan keluar. Masih di halaman tiba-tiba Tuhan berfirman, balik. Ada apa Tuhan? Bacakan SK yang kedua. Dengan dibacakan SK yang kedua, maka SK yang pertama tidak akan sudah digagalkan atau tidak berlaku lagi. Engkau ditambahkan 15 tahun usia. Bapak Ibu, ini SK Sorga. Bisa robah. Apalagi cuman SK Menteri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya sudah menyaksikan begitu banyak kesaksian yang terjadi buat orang-orang yang percaya. Bagaimana Tuhan bisa mengubah situasi. Ia bisa mengubah musim. Kenapa? Karena dia Tuhan yang menopang alam semesta dengan firman-Nya. Karena kasih-Nya dia tidak ingat salah kita. Amin. Jadi sejauh timur dari barat tadi, sudah mengerti kan? Putar. Tadinya biru timur bisa barat. Pontianak bisa timur Padang, baratnya bisa timur Padang, baratnya Balikpapan. Balikpapan timurnya Pontianak. Putar nggak ketemu. Demikianlah Tuhan mengampuni kita. Makanya setiap kali saudara perjamuan kudus, ingat akan Tuhan. Bukan ingat akan, memang saya selalu kurang ajar, makanya saya berdoa lama sekali Tuhan jawab. Itu saudara lebih sadar saudara daripada saudara sadar Tuhan. Harusnya saudara lebih sadar Tuhan daripada sadar diri saudara. Bahwa seperti seburuk apapun, sehancur apapun, aku Tuhan yang mengasihi engkau. Bisa bilang amin? Kadang-kadang kita tanya, Tuhan, kau mengerti saya kah? Kita lupa mengerti Tuhan bahwa dia sangat mengasihi kita. Hari ini, mari kita mengerti bahwa ada rencana yang jauh lebih luar biasa daripada planning saudara. Menurut Petrus,
Waktu yang tepat untuk menangkap ikan adalah malam hari. Dan waktu yang tepat untuk istirahat adalah siang hari. Tapi menurut Tuhan, waktu yang tepat untuk dapat ikan banyak, siang hari. Petrus, ini bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Dia yang suruh. Siap terima risiko, dia yang suruh. Lah karena dia yang suruh, biar dia yang terima risiko, biar Tuhan yang terima risiko. Yang suruh Tuhan. Tebarkan jalanmu Tuhan sepanjang malam. Artinya di waktu yang tepat kami sudah buang jala untuk berinvestasi tidak dapat apa-apa. Ini bukan waktu yang tepat. Semua lagi krisis. Ini inflasi lagi tinggi. Tuh, buang jaring. Karena engkau yang suruh. Aku melakukannya. Saudara, seorang bapak di Pulau Bali, seorang anak Tuhan punya usaha garment, saudara ya. Dan dia ini orang yang cinta Tuhan, selalu melayani, dia selalu pakai kekayaan untuk mengasihi Tuhan. Dia selalu pakai, ada 5 berkat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat 16 dan 17 yang biasanya dikasih waktu orang ulang tahun. Tapi hari ini saya mau kasih buat saudara. Yang pertama umur panjang, semua bilang umur panjang. Yang kedua kekayaan, semua bilang kekayaan. Jadi Alkitab tidak tulis kekayaan dulu, umur panjang dulu. Karena apa artinya kekayaan kalau umur pendek? Tidak ada artinya saudara-saudara ya. Jadi umur panjang, kekayaan. Yang ketiga kehormatan. Kaya terhormat, kaya tidak sombong, kaya tidak manipulasi, kaya tidak memerintah orang, tapi kaya terhormat. Ada Abraham kaya, di Kejadian 13 ada Abraham sangat kaya, banyak emas peraknya, tapi dia tidak sombong. Lot pun dikasih pilihan lebih dulu. Ishak kaya, orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Tapi waktu diusir oleh Abimelek dia pergi, saya pergi. Dia tidak bilang begini, kau tidak tahu siapa saya bisa sewa tentara hajar, kau tidak. Tapi dia kaya terhormat. Orang kaya selalu akan, orang kaya dalam Tuhan akan selalu memakai kekayaan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk membanggakan dirinya. Ini orang kaya terhormat. Yang keempat, jalannya penuh bahagia. 17 ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Dan segala keputusan segala jalannya sejahtera semata-mata. 5 hal. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, bahagia, sejahtera. Yang uang tidak bisa berikan, Tuhan berikan buat saudara. Karena ada orang kaya tidak bahagia, saudara-saudara. Ada orang kaya tidak sejahtera, stres. Saya ketemu orang-orang kaya yang asetnya luar biasa. Aduh Pak, sekarang lagi stres Pak, kenapa? Sudahlah saya masih makan ada tapi saya mau bayar karyawan gimana? Stres. Hari-hari ini dibilang kami lagi mantap semua. Maksudnya apa? Makan tabungan, saudara. Mantap tuh makan tabungan, saudara-saudara. Lah iya, selama masih bisa makan entah itu tabungan, makanlah, saudara-saudara ya. Gak apa-apa. Haleluya. Loh iya. Makan saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 5 hal ini akan menjadi bagian kita karena yang berjanji adalah Tuhan. Kenapa? Karena ini dirancang dari dunia yang tidak kelihatan dan yang merancangnya adalah Tuhan. Perkataan Tuhan, ya dan amin. Habakuk berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Dan Tuhan berkata, waktuku jauh lebih baik daripada waktumu. Jadi menyerah saja, jadilah kehendak Tuhan, dan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang pertama sekali tadi, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berapa lama lagi Tuhan orang fasik menindas orang benar? Saya ini bukan pada posisi salah. Saya ini bukan pada posisi memberontak. Saya ini bukan pada posisi melawan. Tapi kenapa saya diperlakukan tidak adil? Itu seruan daripada Habakuk. Dan mungkin itu juga fakta yang saudara hadapi. Berapa lama lagi Tuhan? Aduh, saya sutra tahan. Saya punya teman, dia ada dalam persoalan. Lalu kami datang menghibur dia. Kawan, dengarkan. Tidak untuk selama-lamanya. Orang benar dibiarkan goyah. Dia balik tanya, tidak selama-lamanya itu berapa lama? Karena Tuhan tahu lama, makanya saya yang hajar dia, saudara ya. Tuhan tahu lama. Saudara, biarkan waktu Tuhan. Dalam Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu dipakai kata metamorfos. Semua bilang metamorfos.
Jadi perubahan dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu, semua ada fase waktu. Lalu dari kepompong mau jadi kupu-kupu, kadang-kadang kita lihat dia berjuang untuk keluar dari ikatannya itu, dari sarangnya itu begitu berat sekali. Lalu saudara-saudara, aduh kasihan saya tolong dia sudahkah? Ini dia lagi berjuang untuk keluar ini. Bagaimana kalau kita tolong bantu, gunting aja dia punya sarang ini supaya dia bisa langsung bebas dan terbang. Apa yang terjadi? Kebebasan dia bisa dapatkan, tapi warna yang terbentuk di sayap belum sempurna. Tuhan ingin menyempurnakan warna dan rencana ilahi di dalam saudara. Dan waktunya Tuhan jauh lebih baik. Pasti waktu Tuhan akan tiba pada saudara. Mengapa hukum kehilangan kekuatannya? Terjemahan Clinkert Bode berkata, hukum keluar terbalik. Artinya yang bikin hukum mereka yang langgar hukum itu. Di mana kita mau minta perlindungan hukum kalau yang bikin saya sudah langgar? Ada satu pengharapan kita kepada Tuhan. Oh, dia berkata, Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Pasalnya yang kedua, Tuhan bilang, naik ke tempat yang tinggi. Berhenti perhatikan yang di bawah, mulailah perhatikan Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan itu. Saudara tahu, ketika orang Israel ada di tempat yang tidak ada jalan lagi. Di depan Laut Merah, kiri kanan padang gurun. Di belakang mereka debutlah berterbangan. Karena kereta dari Firaun sudah mendekati mereka. Lalu mereka bilang, Musa! Kenapa kau bawa kami mati di sini? Kembalikan kami ke Mesir. Lebih terhormat kami mati di Mesir. Bisa dikubur di tanah daripada dikubur di laut. Mayat kami berhamparan. Kalau mati di Mesir ada batu nisan. Di sini tidak ada batu nisan. Kalau mati di Mesir 25 Desember keluarga bisa datang taruh bunga. Bersihkan kubur. Di sini mau lihat di mana mayat kami. Musa bawa pulang kami. Yang mereka lihat di hadapan mereka adalah kuburan. Tapi yang Tuhan lihat jalan. Saya tidak tahu, mungkin ada yang sudah berkata karir saya sekarang pas sudah game. Kenapa dong sudah saya habis-habis ancur kiri kanan muka belakang. Dari atas tidak ada yang bisa tutup. Amin. Dan Tuhan masih punya rencana yang luar biasa. Orang mungkin bilang, so habis dia. Tolong sukancing dia. Saya baru pulang dari Biak dan salah satu permintaan doa dari orang yang mengundang saya, tolong doakan Pak. Kemarin karena mereka paksa saya untuk mengambil dana ini untuk kepentingan yang lain, saya tidak mau. Akhirnya saya dibuang di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok. Gitu. Saya bilang, oke, kamu seperti Daniel yang dibuang di gua singa. Buatlah gua singa menjadi sorga. Buatlah tempat itu menjadi indah. Bapak Ibu, ketika saya baru pulang dari Israel, saya lupa kali keberapa, sampai di Jayapura, saya disuruh khotbah di salah satu instansi. Lalu dalam perjalanan khotbah itu Tuhan berkata begini, khotbah tentang Gunung Sinai. Waktu itu saya masih capek-capek turun dari Gunung Sinai, dan sudah tahu di Gunung Sinai itu tidak ada satu pohon di mana kita bisa berlindung, tidak ada satu embun di mana kita bisa menuangkan dahaga, itu kering, kerontang, hancur semuanya. Lalu saudara-saudara saya bilang, Tuhan apa hubungan? Sudah khotbah saja. Musa itu naik di atas 40 hari, 40 malam, dan orang Israel secara eksplisit berkata kami tidak tahu nasibnya. Akhirnya berkata orang tidak mungkin bertahan di situasi yang panas gersang seperti itu 40 hari, pasti sudah mati. Harun bikin pemimpin kami, angkat pemimpin kami, bikin patung dari lembu dan kami akan jalan. Musa kami tidak tahu nasibnya. Dan betul waktu saya pergi, tidak mungkin orang bisa hidup di sini 40 hari, 40 hari, 40 malam tanpa mati, pasti mati. Lalu saya khotbah, selesai khotbah saudara, saya bilang begini, saudara-saudara, tempat itu tidak ada apa-apa. Tetapi Musa dipelihara Tuhan malah bawa pulang 2 loh batu lagi. Firman-firman yang ditulis Tuhan di atas batu untuk dibacakan buat orang Israel. Ternyata di instansi itu dong mau demo kepada pemimpin kepala dinasnya. Karena sudah terlalu lama dia dipindahkan di bagian yang terada uangnya. Aduh yang lain sudah ganti handphone. Saya di tempat ini terada apa-apa. Dong mau demo untuk pindah.
instansi, pindah biro lah begitu. Dari tempat yang tadi kering menjadi tempat yang mengalir sedikit. Saya bilang hati-hati kalau banyak mengalir air nanti bisa rematik, masuk angin saudara-saudara ya. Dan banyak orang merematik karena terlalu banyak mengalir airnya. Nah saudara-saudara, lalu saya berkata Musa kering tapi Tuhan pelihara dan dia bawa pulang loh batu. Saya bawa mereka kepada Mazmur 128. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, maka berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara-saudara, berbahagialah engkau ketika engkau bisa bawa pulang ke rumah yang hasil jerih payah tanganmu. Engkau berbahagia dan keadaanmu bagus. Saya ini besar dengan jatah orang tua, yaitu jatah pegawai yang punya peraturan lama 4 anak masuk di dalamnya. Kami 6 bersaudara tambah papa mama 8 orang, 60 kilo tiap bulan papa bawa pulang beras, cukup bagi kami. Tapi begitu papa bilang orang-orang dari kampung silakan tinggal di rumah biar tidak keluarga, yang penting dari sekedar kampung yang sama, dia mau supaya mereka sukses. Di rumah kami pernah sampai 18 orang dan 60 kilo ini bagaimana caranya cukup untuk bisa kasih makan 18 mulut ini. Setiap hari mama bikin bubur, 1 liter kasih air banyak-banyak bengkak saudara-saudara ya. Lalu piring kami pakai nama, siapa yang absen kami berebut, di bawah piring saudara nama. Tapi yang hebatnya, setiap kami sehat, baiklah keadaanmu, berbahagialah engkau. Jadi saudara kalau undang saya ketemu bubur, saya bahagia sekali karena saya ini besar dengan bubur saudara. Betul, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang itu bubur semua. Kalau sampai mama beli kacang hijau, oh sudah mau semester besok. Cuman mau semester dan tidak mungkin orang makan semester kisah hijau hari ini besok otak langsung naik tinggi, kan tidak mungkin saudara-saudara ya. Tidak mungkin. Cuma besok ulang hari ini kan masa gak ada. Tapi Tuhan berkata engkau berbahagia dan keadaanmu baik. Jangan bawa pulang yang bukan hasil jerih payah tanganmu. Itu tisu harga berapa? 10.000. Bikin 100.000. Sayang tanda tangan. Mari kita belajar firman Tuhan. Mau hidup bahagia, bawa pulang hasil jerih payah tanganmu. Asal ada makan, ada pakai, cukup sudah. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Untuk jangan juga cuman lihat yang di langit, di bawah langit, tapi lihat di atas langit. Mari kita pergi sejenak. Habakuk naik ke atas bukit, naik ke atas menara. Lalu Tuhan mulai berbicara. Tuhan bicara, jangan takut Habakuk. Aku merancangkan segala sesuatu. Semua orang Kasdim yang kuat, yang hebat itu ada dalam kontrolku. Orang-orang yang menganiaya yang ada dalam kontrolku, mereka tidak akan berbuat melebihi daripada apa yang sudah aku tentukan. Satu ketika di daerah Kamboja, saudara, ada satu grup doa, mereka sementara berdoa. Lalu sementara berdoa, tiba-tiba mereka dengar ada musuh yang akan memasuki perbatasan. Mereka berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada salah seorang. Dengarkan hamba-hambaku, aku tidak akan membawa mereka melampaui perbatasan. Karena aku mengontrol segala sesuatu. Saudara, yang hebat-hebat di dunia ini tetap ada dalam kontrol Tuhan. Untuk kepentingan siapa? Saudara dan saya. Lalu dia tulis pasalnya yang ketiga. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Pohon ara sudah berbuah belum? Belum. Ucapan syukurnya kapan naik? Waktu itu. Biasa kita nanti pohon ara sudah berbuah, puji Tuhan Pak Pendeta datang, proyek cair, tagihan cair, puji Tuhan tepat pada waktunya, biasa. Tapi kalau semua tak kandas habis, saudara-saudara ya, semua tertahan, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih hebat, karena Tuhan merancang segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bukan tunggu pohon ara berbuah baru engkau beria-ria. Tapi pada waktu pohon ara belum berbuah pun. Kenapa? Karena dia sudah lihat, sudah lurus sedikit di atas langit. Ada Tuhan yang merancang jauh lebih hebat. Waktu Tuhan pasti yang terindah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Lalu saudara-saudara, kita masuk pada yang paling akhir. Konklusinya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Musa! Mengapa engkau berseru-seru saja? Angkat tongkatmu. Sama-sama katakan angkat tongkat. Biarlah kebenaran melebihi logika saudara. Secara medis tidak mungkin. Tapi secara kebenaran oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Angkat kebenaran melebihi logika saudara. Secara medis ini penyakit turunan dan tidak mungkin disembuhkan. Tapi Tuhan bilang, Musa, angkat tongkat.
oleh bilur-bilur Yesus, bahkan penyakit turunan pun sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saya tanya sekarang, kopu tongkat di mana? Di bawah, di tengah, atau di atas? Hari itu Tuhan bilang, Musa, angkat tongkat. Artinya kebenaran melebihi semua logika. Kebenaran melebihi semua hitung-hitungan. Kebenaran lebih tinggi dari segalanya. Kenapa? Karena kebenaran jauh lebih berkuasa daripada fakta. Yang kedua, suruh mereka melangkah. Ketika kebenaran sudah kita angkat, ketika kebenaran sudah menjadi tempat tertinggi dalam hidup kita, maka langkah kita pun akan ditentukan oleh Tuhan. Belum ada jalan kita melangkah. Begitu kaki injak laut, laut itu terbelah. Saya berdoa ada tindakan-tindakan iman yang saudara lakukan. Saya ingat di Korea Selatan ada seorang anak Tuhan yang dapat rema bahwa kamu nanti punya taksi sendiri. Kamu tidak akan bawa taksi orang, kamu akan punya taksi sendiri. Lalu saudara-saudara, rema itu begitu kuat, firman itu begitu kuat, lalu dia buat dalam bentuk tindakan. Tiap bangun pagi sebelum dia keluar, dia mulai di kamar. Istrinya, papa lagi kenapa? Lagi setir mobil sendiri, bukan mobil orang. So gila ini orang. Saudara, iman yang dia dapatkan menghasilkan tindakan. Saudara, tindakan itu tidak lama kemudian dia punya mobil. Di Jawa Tengah seorang pendeta dengar khotbah tentang melakukan, memperkatakan dan bertindak. Lalu satu ketika dalam sebuah ibadah, dalam sebuah doa dia mendapatkan pewahyuan. Tuhan berkata, aku berkati engkau, aku telah melihat kesetiaanmu. Selama ini engkau setia, walaupun dengan sepeda ontel, naik motor engkau setia. Dan aku akan berkati engkau dengan kendaraan yang lebih sebaik lagi. Saudara-saudara, habis amin, dia pergi ke rumahnya, dia mulai bangun garasi. Tetangganya tanya, lagi bikin apa? Bikin garasi. Mobilnya mana? Sementara dalam perjalanan. Jadi garasinya dibuat, mobilnya dalam perjalanan. Dan apa yang dia lakukan terjadi. Melangkah. Iman timbul dari pendengaran, lalu tindakan kita akan didasarkan. Bukan pada keputusan konyol, tapi didasarkan pada tuntunan Tuhan. Begitu melangkah, laut terbelah. Yang setuju katakan amin. Saya percaya Tuhan akan taruh tindakan-tindakan iman dalam hidup saudara. Saya tidak tahu seperti apa, tapi tiba-tiba ada yang bilang begini, mulai hari ini saya tidak akan terikat dengan obat ini lagi. Dokter bilang seumur hidup, tapi saya akan berhenti karena saya tahu Tuhan sudah melakukan. Itu dengan iman, bukan karena saudara top jago saya mau, bukan. Tapi dengan iman. Dari mana iman datang? Dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Sudah banyak bukti, banyak contoh. Orang-orang yang harus minum obat seumur hidup dibebaskan Tuhan. Only 2 years. Sudah masih ingat pengerja kita Pak Ganda yang sudah pindah. Itu dia otaknya sampai dicopot, ini tengkoraknya dicopot. Dan dokter berkata seumur hidup kamu harus minum obat. Tapi dalam 2 tahun dia selesai. Dan begitu dia selesai obat, ingatannya jauh lebih hebat. Dulu kalau dia baru siapa nih? Wempi. Bayangkan sudah, untuk bilang Wempi saya dia mesti putar jauh. Tapi begitu dia dapat remain, dia lepas, ingatannya jauh lebih hebat daripada dia harus terikat dengan obat. Saya tidak bilang obat salah, tidak. Tapi ada tindakan-tindakan iman yang akan Tuhan kasih buat saudara. Ketika firman Tuhan sudah angkat lebih tinggi daripada segalanya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi orang yang percaya. Tiba-tiba laut terbelah. Yang kedua, Yosafat, kami sudah tidak tahu mau buat apa lagi. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Stop, lihat di bawah, chaos, kacau. Lihat ke atas, ada pertolongan Tuhan. Tuhan sementara merancangkan yang terbaik. Tiba-tiba waktu dia lihat ke atas, Tuhan berkata begini, dengarlah Yosafat, perang ini aku punya. Oh saudara-saudara, hari itu bukan lagi Yosafat yang punya tanggung jawab untuk berperang, tapi Tuhan yang punya tanggung jawab. Dengarkan saudara, hari ini bukan lagi tanggung jawab saudara untuk menyelesaikan persoalan itu, tapi Tuhan yang punya tanggung jawab. Engkau hanya menonton dan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Apa yang harus dikerjakan, dia ambil drum band, lalu dia mulai memuji Tuhan. Amon, Moab, dan Meunum sudah kalah? Belum, masih ada di depan. Waktu dia memuji Tuhan, rendeng sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Musuh sudah hancur? Belum, musuh masih ada di depan. Mari, naikkan pujian di tengah-tengah musuh, naikkan pujian di tengah persoalan, rendeng, dan lihat sebentar lagi apa yang terjadi. Drum band bisa mengalahkan tentara dengan pasukan dan senjata yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang.
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya masih ada musuh, masih ada Amon, Moab, dan Meonim. Tiba-tiba mereka saling bunuh-membunuh. Pak, saya dapat keputusan yang tidak adil. Ini sebetulnya pengadilan sudah tidak benar. Betul sudah baca kitab pengkhotbah, di pengadilan pun banyak ketidakadilan. Jangan mengeluh, jangan bersungut. Naikkan ucapan syukur. Nanti lihat Amon, Moab, dan Meonim, domba ku hajar. Saya tidak berdoa panitera, hakim, dan penuntut baku hajar. Tidak, saudara ya. Tidak, saudara ya. Tapi Tuhan akan bekerja dengan caranya. Kau akan menonton saja tanpa kau harus stres. Amin. Kalau kau stres, dong yang tenang. Kalau kau tenang, dong yang stres. Tanya di kiri kanan, kau pilih mana? Jadi dia sebab Tuhan baik, masih ada musuh. Bahwasanya untuk selama-lamanya masih ada Amon. Oh, sebab Tuhan baik, masih ada musuh. Bahwasanya 2 kali sebab Tuhan baik, masih ada musuh. Elia dan bujangnya berdoa 1 kali, belum ada apa-apa. 2 kali, belum ada apa-apa. 3 kali, belum ada apa-apa. Mungkin bujangnya berkata, bos, stop sudah ibadah, stop sudah bersyukur, stop sudah berharap. Tidak ada jawaban. 4 kali, tidak ada jawaban. Saya sudah bilang kan, 5 kali, tidak. Saya sudah bilang stop sudah. 6 kali, tidak. Oh, untung dia tidak berhenti di kali ke-6, kali ke-7 ada awan sebesar telapak tangan. Dan mungkin awan sebesar telapak tangan tidak terlalu menjanjikan. Karena BMKG tidak bilang semua pulang ke rumah karena ada badai besar. Dengan awan sebesar telapak tangan tidak ada. Biasa-biasa. Tapi Tuhan bisa pakai hal kecil untuk mendatangkan kemuliaan yang besar. Perjumpaan kecil bisa jadi keputusan yang luar biasa. Hal-hal sepele Tuhan bisa pakai untuk menjadi hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya punya banyak kesaksian bagaimana hal-hal kecil. Tapi sudah jangan lupa, untung pada akhirnya Saul dan semua tentara Israel tidak menganggap remeh Daud. Padahal dia kecil, tapi dia menentukan kemenangan satu bangsa. Hal kecil bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kemenangan yang luar biasa. Banyak sudah ya. Tapi awan sebesar telapak tangan mengguncangkan Israel. Hujan badai. Berkata bilang sama pelanailah kudanya, kembalilah karena hujan lebat akan terjadi. Ternyata yang dipercayai oleh Elia lebih berkuasa daripada yang dilihat oleh bujang. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Saya berdoa Tuhan taruh hal-hal besar dalam hati saudara. Apa yang saudara percayai, itu yang jauh lebih berkuasa dari apa yang saudara lihat. Kelihatannya kecil, tapi dari yang kecil ini bisa jadi hal yang luar biasa. Seorang ibu di Bali terlilit utang tahun itu sebelum Krismon. 250 juta tuh kalau sekarang seperti 2,5 M lah sudah ya. Besar sekali. Lalu sudah dia datang ke gereja dan akhirnya dia dapat sukacita, dapat ucapan syukur. Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan taruh impres, taruh kesan. Jual bubur ayam. Orang berkata mau untung berapa, mau cuan berapa. Utang begitu besar dengan bubur ayam. Tuhan suruh. Hal kecil. Betul saudara, untungnya tidak banyak. Tapi karena dia lakukan dengan percaya. Ini orang bubur zaman itu belum ada media sosial seperti sekarang. Tiba-tiba bubur ayam dari ibu ini viral. Mungkin pada waktu dia masak bubur sambil haleluya, haleluya. Jadi bubur karismatik saudara-saudara ya. Mungkin dia lagi rebus ayam, haleluya. Jadi ayam karismatik saudara-saudara. Mungkin ayam potong jadi rasa ayam kampung saudara-saudara. Haleluya. Ini viral. Dia punya bubur terkenal. Tiba-tiba buburnya ini saking terkenal muncul di Istana Negara. Ibu Tin Soeharto masih hidup waktu itu dengar ada bubur ayam yang enak di Bali. Saudara tahu satu ketika ada tamu-tamu negara dan dia bilang sudah banyak makanan internasional yang kita sediakan. Kali ini saya mau suguhkan makanan yang tidak biasa. Dia kirim pesawat pergi ke Bali, jemput ibu ini, bawa ke istana hanya untuk bikin bubur ayam buat tamu-tamu. Habis semua orang makan, acara kenegaraan selesai. Semua orang bilang enak sekali. Bubur ayam ini pakai apa? Enak sekali. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bahkan di tengah kesempatan untuk ngomong tentang dia punya masalah pun dia nggak ngomong. Malah dia cari, dia tahu kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Dia bilang begini, Ibu tidak usah pikir saya. Pikir saja izin gereja saya di Bali belum keluar. Karena di Bali waktu itu sudah izin gereja susah banget. Oh tiba-tiba Menteri Agama urus izinnya selesai. Saudara tahu lihat
apa yang terjadi? Hutangnya selesai, plus kemuliaan Tuhan terjadi. Ada gereja yang bisa berdiri. Itu cara kerja Tuhan. Bukan cuma menyelesaikan, tapi untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan itu akan terjadi dalam hidup saudara, di mana bukan cuma saudara punya pergumulan dijawab, tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Banyak hal-hal luar biasa yang sudah Tuhan siapkan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Naiklah ke tempat yang tinggi. Perhatikanlah Tuhan. Apa yang disuruh lakukanlah. Angkat tongkat, melangkah. Oh puji-pujian, naikkan ucapan syukur. Lihat Tuhan berperang. Hari itu Yosafat bukan berperang, tapi mengambil jarahan. Sisa 2025, saudara bukan akan berperang lagi, tapi saudara akan menjarah apa yang ditinggalkan oleh musuh-musuh. Jadi musuh-musuh ini cuma datang kasih tinggal harta, habis itu bunuh diri, pulang. Saudara, bukan pulang lagi, sudah pulang, suka tinggal harta. Saudara dengarkan, musuh-musuh itu tidak akan kau lihat lagi. Ini yang Tuhan katakan buat Musa kepada orang Israel. Dengarkan! Musuh yang engkau lihat hari ini, orang Mesir yang engkau lihat hari ini, tidak lagi akan engkau lihat selama-lamanya. Dan hari itu semua orang Mesir terkubur di Laut Merah. Tuhan memberkati. Hidup berkemenangan sudah Tuhan berikan buat saya dan saudara. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Bangkit berdiri, kita bersyukur karena Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Mari Bapak Ibu, besok ada mujizat, minggu depan ada mujizat. Setiap hari kita hidup dalam mujizat karena kita tidak berhenti memperhatikan hal yang kelihatan saja, tapi kita memperhatikan hal yang tidak kelihatan. Naik ke atas, perhatikan apa yang Tuhan katakan dan lihatlah berkat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini tepuk tangan kemenangan. Ini tepuk tangan besok ada mujizat. Ini tepuk tangan tongkat yang kami angkat tinggi. Menghasilkan tindakan-tindakan profetik, tindakan-tindakan iman. Dan kami akan lihat laut terbelah. Musuh saling bunuh-membunuh. Kami berjalan di jalan yang aman. Karena Tuhan Yesus kami sangat luar biasa. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik.